Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 dan kelompok 5. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 terlebih dahulu, yaitu dengan pertanyaan, bagaimana guru dapat mengidentifikasi kesulitan belajar seorang siswa dari perspektif psikologi? Jawabannya, cara guru mengidentifikasi kesulitan belajar dari perspektif psikologi belajar, guru dapat menggunakan beberapa pendekatan psikologis, yaitu melalui observasi perilaku, yaitu dengan cara memperhatikan siswa yang sering melamun, tidak aktif, atau hasil belajarnya menurun. Yang selanjutnya, wawancara dan komunikasi, menanyakan langsung atau berbicara secara pribadi untuk memahami hambatan yang dirasakan oleh siswa itu. Selanjutnya, tes psikologi atau diagnostik, yaitu dengan menggunakan alat ukur seperti tes minat, kemampuan, atau kepribadian. Selanjutnya, analisis hasil belajar, yaitu melihat pola kesalahan yang berulang untuk mengenali area kesulitan. Nah, setelah melakukan proses pendekatan itu, dari situ guru dapat bekerja sama dengan konselor sekolah atau orang tua untuk memahami faktor emosional, sosial, atau keluarga yang mempengaruhi hasil belajar tersebut. Yang selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5 dengan pertanyaan, kenapa harus ada psikologi dalam belajar? Jawabannya, karena belajar adalah proses mental dan perilaku, maka psikologi berperan penting untuk memahami bagaimana proses itu terjadi. Nah, psikologi membantu guru memahami cara berpikir, berperasaan, dan berperilaku. Nah, dengan psikologi, guru dapat menentukan strategi pembelajaran yang sesuai karakter dan kebutuhan siswa itu sendiri. Nah, psikologi membantu mengatasi masalah belajar seperti kurang fokus, kecemasan, atau kurang motivasi. Nah, psikologi juga membentuk hubungan positif antara guru dan siswa berdasarkan pemahaman emosional dan sosial. Mungkin itu saja jawaban untuk kelompok 4 dan kelompok 5. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk pertanyaan selanjutnya, faktor internal yang dominan mempengaruhi semangat siswa adalah faktor internal berarti berasal dari dalam diri siswa sendiri yang paling dominan antara lain motivasi belajar atau dorongan dari dalam untuk mencapai tujuan. Minat terhadap pelajaran, semakin besar minat, semakin tinggi semangat belajar. Kondisi fisik dan kesehatan, tubuh yang sehat membuat siswa lebih berenergi dan fokus. Kepercayaan diri, siswa yang yakin mampu akan lebih bersemangat. Emosi dan suasana hati, emosi positif memicu semangat, sedangkan stres menurunkan semangat. Untuk pertanyaan selanjutnya, dampak besar jika pendidik tidak memahami psikologi belajar, tidak memahami perbedaan individu siswa sehingga metode pengajaran menjadi tidak efektif, kesulitan mengenali kesulitan belajar siswa dan cenderung menyalahkan siswa, motivasi siswa menurun karena guru tidak tahu cara menumbuhkannya. Pendekatan pembelajaran monoton, tidak memperhatikan aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Hubungan guru siswa kurang harmonis karena guru tidak memahami kondisi emosional dan sosial siswa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 8, yaitu mengenai kekurangan dan kesulitan dalam mempelajari psikologi. Adapun jawabannya itu sebagai berikut. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kekurangan dalam mempelajari psikologi. Poin pertama ada bersifat abstrak. Psikologi mempelajari gejala-gejala kejiwaan yang tidak tampak secara langsung seperti perasaan, pikiran, dan motivasi, sehingga sulit diamati secara objektif. Menurut Slameto, tahun 2010 dalam bukunya yaitu Belajar dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya, aspek psikologis manusia sering sulit diukur secara pasti karena sifatnya yang abstrak. Kemudian ada sulit diuji secara eksperimental. Tidak semua aspek psikologis bisa diuji di laboratorium karena melibatkan faktor etika dan kompleksitas perilaku manusia.
Selanjutnya ada subjektivitas peneliti. Penafsiran terhadap perilaku atau respon individu bisa berbeda-beda, tergantung pada sudut pandang peneliti atau psikolog. Kemudian juga ada perubahan individu yang dinamis. Kondisi kejiwaan seseorang dapat berubah dengan cepat tergantung lingkungan, pengalaman, dan emosi, sehingga hasil penelitian sering tidak bersifat tetap. Selanjutnya saya akan menjawab mengenai kesulitan dalam mempelajari psikologi. Adapun isi-isinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada memahami variasi individu. Setiap orang memiliki kepribadian, latar belakang, dan pengalaman berbeda sehingga generalisasi sulit dilakukan. Seperti dikemukakan Winkel tahun 2009 dalam Psikologi Pengajaran, variasi perilaku siswa membuat guru sulit menentukan satu pendekatan psikologis yang cocok untuk manusia. Kemudian ada menafsirkan data psikologis. Data yang diperoleh dari tes, observasi, atau wawancara sering bersifat subjektif dan memerlukan interpretasi mendalam. Kemudian juga ada membedakan gejala normal dan abnormal. Dalam praktik psikologi, sulit menentukan batas antara perilaku normal dan tidak normal karena tergantung konteks budaya dan sosial. Kemudian diperlukan pemahaman lintas disiplin. Psikologi sering berhubungan dengan psikologi, biologi, sosiologi, pendidikan, dan filsafat, sehingga menuntut pemahaman yang luas. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6, yaitu perbedaan jiwa dan nyawa. Penjelasannya itu menurut para ahli dan ilmiah. Pertama saya akan menjelaskan tentang menurut pandangan ahli. Yang pertama ada menurut Imam Al-Ghazali. Jiwa atau nafsu adalah aspek batin manusia yang mengendalikan akal dan emosi. Nyawa atau ruh adalah unsur kehidupan yang diberikan Allah agar manusia bisa hidup. Jadi, jiwa berhubungan dengan kepribadian dan kesadaran, sedangkan nyawa berhubungan dengan kehidupan biologis. Selanjutnya ada menurut Ibnu Sina. Jiwa adalah substansi rohani yang membuat manusia berpikir dan merasa, sementara nyawa adalah tenaga vital yang menghidupkan tubuh. Jika nyawa hilang, tubuh mati, tetapi jika jiwa terganggu, kepribadian dan kesadaran manusia yang terganggu. Kemudian ada menurut penjelasan ilmiah. Yang pertama ada jiwa. Dalam ilmu psikologi, jiwa sering diartikan sebagai totalitas proses mental dan kepribadian seseorang. Bisa mencakup pikiran, perasaan, dan kesadaran. Jiwa tidak bisa diukur secara fisik, tetapi dapat dipahami melalui perilaku dan ekspresi individu. Kemudian ada nyawa. Dalam pandangan biologis, nyawa berkaitan dengan fungsi biologis yang membuat makhluk hidup tetap hidup. Contohnya dengan menggunakan pernapasan, ada juga detak jantung dan metabolisme. Ketika nyawa hilang, seluruh fungsi tubuh berhenti dan individu dinyatakan meninggal secara medis. Mungkin pertanyaan sudah dijawab semuanya. Terima kasih.